Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Ada Faras Yolanda, ada saya Nazal Firjawan, ada Nabila Suryanjani, ada Sylvia Putri Damayanti, ada Azilda Asmada, ada Laurentius Joshua Martumbo Sianipar, sama Angela Talita. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal-soal tentang alkali dan alkali tanah dan air. Sadah. Langsung aja ke nomor 60. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazar Pujawan, absen 24. Nah, nomor 90 soalnya. Alkali dapat diartikan A. Api, B. Bara, C. Abu, D. Udara, dan E. Tanah. Jawabannya adalah C. Abu. Kenapa saya milih abu? Karena alkali dari bahasa Arab yaitu alkoli, yang artinya abu dari satwa. Selanjutnya nomor 61. Warna nyala logam alkali yang berwarna kuning berasal dari unsur A. Li, B. Na, C. K, D. Rb, E. Cs. Jawabannya adalah B. Na. Karena salah satu sifat dari logam alkali dan alkali tanah adalah dapat memberikan warna nyala jika dibakar. Dalam kehidupan sehari-hari, warna nyala sering dimanfaatkan selain untuk identifikasi keberadaan logam alkali atau alkali tanah dalam senyawa pada laboratorium. Warna nyala ini dikarenakan adanya perbedaan energi pada subkulit S dan subkulit P. Jika energi dikenai oleh api, maka energi pada subkulit terluar akan tereksitasi dan melompat ke energi pada subkulit yang lebih tinggi. Elektron kemudian jatuh dan memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Warna cahaya yang ditimbulkan antara logam satu dengan logam yang lain berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan banyak sedikitnya energi jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah. Lanjut ke nomor 92. Secara periodik, sifat logam alkali dari atas ke bawah menunjukkan kenaikan, kecuali A. Potensial reduksi, B. Kereaktifan, C. Elektronegativitas, D. Afinitas elektron, dan E. Reduktor. Jawabannya adalah A. Potensial reduksi. Karena semakin kecil jari-jari atom, semakin besar ke elektronegatifannya. Karena semakin kecil jari-jari suatu atom, semakin kuat tarikan intinya, sehingga kecenderungan untuk menarik elektron semakin besar. Nah, selanjutnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila, absen 24. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan nomor 94. Di antara basa-basa alkali di bawah ini, yang paling kuat adalah A. Istium hidroksida, B. Kalium hidroksida, C. Natrium hidroksida, B. Rubium hidroksida, E. Cesium hidroksida. Jawabannya E. Cesium hidroksida. Karena cesium hidroksida adalah senyawa kimia yang terdiri dari ion cesium dan hidroksida hidroksida. Senyawa ini merupakan basa kuat seperti hidroksida logam alkali lainnya, seperti natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Cesium hidroksida bahkan dapat merusak kaca. Soal yang 95. Titik didih logam alkali terbesar dimiliki A. Li, B. Na, C. K, D. Rb, E. Cs. Jawabannya Li. Karena suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Li dari nomor atom 3. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batu. Ini
ini adalah logam alkali lunak berwarna putih keperak-perakan. Soal yang nomor 96. Logam alkali yang bersifat radioaktif adalah ANa, Bk, Crb, DCs, ETr. Jawabannya ETr. Tr atau frasium adalah unsur kimia yang memiliki simbol Fr dan nomor atom 87. Unsur ini dulunya dikenal dengan nama eka cesium. Unsur ini sangat periodik atau isotopnya yang paling stabil. Frasium 223 memiliki waktu paruh hanya 22 menit. Lanjut. Nah, sekarang giliran saya. Nama saya Laurentius Joshua Martumbur Senipar, absen 15. Di sini saya akan menjawab soal nomor 97. Di bawah ini beberapa sifat logam alkali, kecuali A. Mudah bereaksi dengan air, B. Lunak, mudah diiris dengan pisau, C. Dengan udara membentuk oksida basa, D. Putih mengkilap seperti perak, E. Terdapat di alam dalam keadaan bebas. Dan jawabannya E. Terdapat di alam dalam keadaan bebas. Pembahasannya, unsur alkali merupakan unsur logam yang lunak, mudah diiris dengan pisau. Pada saat logam dibersihkan, terlihat warna logam putih mengkilap seperti perak. Logam alkali merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Disebut logam alkali karena oksidanya mudah larut dalam aliran air dan menghasilkan larutan yang bersifat sangat basa. Semua logam alkali sangat reaktif sehingga di alam tidak pernah diperoleh dalam keadaan bebas. Nomor 98. Unsur alkali dengan uraitan CS, Rb, K, Na, dan Li memiliki sifat berikut, kecuali A. Jari-jari atom semakin kecil, B. Energi ionisasi semakin kecil, C. Massa jenis semakin kecil, D. Nomor atom semakin kecil, E. Massa atom semakin kecil. Dan jawabannya B. Energi ionisasi semakin kecil. Pembahasannya, sifat-sifat unsur alkali. Nomor atom dari atas ke bawah semakin besar. Titik leleh dari atas ke bawah semakin kecil. Titik lebur dari atas ke bawah semakin kecil. Jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Dan massa jenis dari atas ke bawah semakin besar. Dan soal nomor 101. Jika senyawa KNO3 dibakar di atas nyala api, maka warna nyala dari kalium adalah A. Ungu, B. Merah, C. Biru, D. Hijau, dan E. Kuning. Dan jawabannya itu A. Ungu. Pembahasannya, warna nyala yang dihasilkan oleh suatu unsur disebut spektrum emisi. Spektrum emisi yang dihasilkan berkaitan dengan model atau Niels Bohr. Elektron-elektron berada pada tingkat-tingkat energi tertentu. Ketika atom diberikan sejumlah energi, elektron-elektron yang berada pada keadaan dasar akan tereksitasi menuju kulit yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi dapat kembali keadaan dasar atau mengemisi dengan memancarkan sejumlah energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang lubang tertentu. Spektrum emisi terjadi ketika larutan garamnya dibakar menggunakan nyala bensin. Spektrum emisi yang dihasilkan setiap unsur berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika dibakar, litium menghasilkan warna merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium ungu, dan cesium biru. Nah, itu dari saya. Selanjutnya. Ya, saya Sylvia Putri Damayanti, absen 31 akan melanjutkan penjelasan dari Loren. Nomor 102. Logam natrium merupakan reduktor kuat. Hal ini dibuktikan dengan A. Nyala natrium berwarna kuning, B. Logam natrium sangat lunak, C. Basanya sangat kuat, D. Garamnya mudah larut dalam air.
E. Natrium mudah bereaksi dengan air. Jawaban yang tepat adalah E. Natrium atau Na merupakan unsur golongan 1A atau alkali. Unsur-unsur golongan alkali memiliki satu elektron terluar, sehingga sangat mudah melepaskan elektron terluarnya membentuk ion positif atau +1. Hal itu menyebabkan natrium bersifat reduktor kuat dan reaktif. Natrium sangat mudah bereaksi dengan unsur atau senyawa lain, terutama air. Oleh karena itu, salah satu alasan logam natrium merupakan reduktor kuat karena natrium mudah bereaksi dengan air. Selanjutnya nomor 103. Pada elektrolisis larutan garam, alkali tidak pernah dihasilkan logamnya, sebab A. Energi ionisasinya lebih tinggi dibanding dengan logam lain. B. Ionisasi logamnya tidak mengalami reduksi. C. Garam halidanya merupakan titik leleh tinggi. D. Sifat oksidatornya lemah. E. Sifat reduktornya lemah. Jawaban yang benar adalah B. Ionisasi logamnya tidak mengalami reduksi. Pembahasannya, pada elektrolisis larutan garam, logam alkali tidak menghasilkan logam sebab yang pertama, harga EO lebih kecil dari EO air atau +1,28. Yang kedua, ion logamnya tidak mengalami reduksi. Logam-logam alkali sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga logam-logam alkali tidak dapat diperoleh dari oksidanya melalui proses pemanasan. Logam alkali tidak dapat dihasilkan dengan mereduksi oksidasinya. Hal ini disebabkan logam-logam alkali merupakan pereduksi yang kuat. Jika dielektrolisis dengan larutan garam, maka yang menempel adalah airnya, bukan logamnya, dan akan membentuk basa alkali, bukan logam alkali, sehingga yang dapat dielektrolisis adalah leburan garamnya. Lanjut ke nomor 105. Mineral di bawah ini merupakan bentuk logam alkali di alam, kecuali A. Boraks, B. Karnalit, C. Albit, D. Barit, E. Silvit. Jawabannya adalah A. Boraks. Pembahasannya, keberadaan logam alkali di alam yaitu yang pertama litium dalam spodumene LiAlSiO3 2. Yang kedua natrium dalam garam NaCl, sendawa Cili NaNO3, karnalit KMG Cl3 6H2O, trona Na5 dalam kurung CO3 dalam kurung HCO3 2H2O dan air laut. Dalam silfit KCl, garam petre KNO3 dan karnalit KCl MgCl 26H2O. Dalam rubidium, lepidolit. Yang terakhir, cesium. Dalam polusit CS4Al4Si 9O26 H2O dan sedikit dalam lepidolit. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan dengan yang lain. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Nama saya Angela Talita Arista, nomor absen 3. Di sini saya akan membahas soal nomor 108. Bila logam natrium dimasukkan ke dalam air, akan terjadi reaksi A. 2Na plus 2HO plus H2O menjadi Na2O plus 2H2. B. 4Na plus 2H2O menjadi NaH plus 2O2. C. 2Na plus H2O menjadi 2NaOH plus 2H2. D. 2Na plus 2Ha plus 2H plus 2H2 menjadi Na2O2 plus 2H2. E. 2Na plus H2O menjadi Na2O plus 2O2.
Pembahasannya, reaksi logam natrium dengan air adalah sebagai berikut. 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus energi. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Lanjut, saya akan membahas soal nomor 19. Nama lain dari senyawa natrium hidroksida adalah A. Soda api, B. Soda kue, C. Baking soda, D. Lindi natron. Jawaban pembahasannya, natrium hidroksida juga dikenal sebagai lindi dan soda kaustik atau soda api. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, saya akan membahas soal nomor 122. Unsur golongan alkali tanah semakin ke bawah semakin berkurang. A. Kelarutan hidroksidanya dalam air, B. Jari-jari atomnya, C. Sifat keelektronegatifannya, D. Kekuatan basanya, E. Sifat reduktornya. Pembahasan, unsur golongan alkali tanah semakin ke bawah semakin berkurang energi ionisasinya, semakin berkurang keelektronegatifannya, semakin berkurang afinitas elektronnya. Jadi jawabannya yang C, sifat keelektronegatifannya. Siap, cukup. Terima kasih. Dilanjutkan oleh orang selanjutnya. Siap. Saya Adril Dava Atsmanda, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan nomor 110. Di bawah ini terdapat nomor atom logam alkali kecuali A 3, B 11, C 21, D 37, E 87. Jawabannya adalah C 21. Karena atom nomor 3 punya litium, nomor atom 11 punya natrium, nomor atom 37 punya rubidium, nomor atom 87 punya fransium. Mereka semua termaksud kelompok logam alkali, kecuali nomor atom 21 yaitu punya selenium yang termaksud kelompok alkali tanah. Lanjut nomor 111. Logam alkali lebih reaktif dibanding dengan logam alkali tanah. Alasan yang paling tepat adalah A. Jari-jari logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. B. Elektronegativitas logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. C. Titik leleh logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. D. Energi ionisasi logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. Yang E. Muatan logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. Jawabannya adalah D. Energi ionisasi logam. Penjelasannya itu energi ionisasi logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah karena logam-logam alkali memiliki elektron valensi lebih sedikit daripada logam alkali tanah. Hal ini menyebabkan energi ionisasi logam alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi logam alkali. Lanjut ke nomor 112. Di bawah ini yang bukan pernyataan tentang unsur alkali tanah adalah A. Konfigurasi terluas Ns kuadrat. B. Elektropositif terkuat di antara logam lain. C. Stabil dengan melepas 2 elektron terluar. D. Banyak terdapat dalam mineral. E. Terdiri atas Be, Mg, Ca, Sr, Ra, dan Ra. Jawabannya adalah B. Karena elektropositif terkuat di antara logam lain itu karena unsur alkali tanah tersusun dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sekian dari saya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan saya. Jadi intinya segitu yang Aja bisa belum satu kami lagi. sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oh iya, maaf.
Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Farah Syalanda, nomor absen 10. Di sini saya akan melanjutkan nomor 114. Dari BE, MG, CASR, dan BA secara periodik sifat fisis semakin bertambah, kecuali A. Logam, B. Basa, C. Massa jenis, D. Jari-jari atom, E. Potensial reduksi. Jawabannya E. Pembahasannya, secara periodik dari BE, MG, CASR, dan BA mengalami peningkatan nomor atom, sehingga yang terjadi adalah yang pertama, jari-jari atom akan bertambah besar. Yang kedua, energi ionisasi semakin kecil karena ikatan inti semakin melemah. Yang ketiga, sifat logam dan sifat basa semakin besar. Keempat, potensial reduksi semakin kecil karena semakin mudah melepas elektron. Yang kelima, massa jenis atom semakin besar. Selanjutnya, nomor 115. Urutan-urutan unsur alkali tanah berdasarkan sifat pereduksiannya dari yang lemah hingga ke yang kuat adalah A, Ca, Mg, SrBa, yang B, Mg, CaSrBa, C, Mg, CaBaSr, D, Camg, BaSr, E, CaBaMgSr. Jawabannya B. Pembahasannya, karena logam alkali tanah bersifat pereduksian kuat. Semakin ke bawah, sifat pereduksian semakin kuat. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan bereaksi dengan air yang semakin meningkat dari belium kabium. Selanjutnya nomor 116. Jika garam dari alkali tanah dites nyala ternyata berwarna merah, maka garam tersebut mengandung logam A. Belium, B. Magnesium, C. Kalsium, D. Strontium, E. Barium. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, karena salah satu sifat dari alkali tanah adalah tempat memberikan warna nyala jika dibakar. Warna cahaya yang ditimbulkan antara logam satu dengan logam yang lain berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan banyak sedikitnya energi jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah. Warna hasil uji tes nyala dari garam alkali tanah. Belium itu berwarna putih, barium itu hijau, strontium merah, kalsium merah jingga, magnesium putih. Maka garam yang menghasilkan warna merah mengandung logam strontium. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Paras. Maaf memotong karena lupa. Oke. Jadinya itu intinya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.